فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pelajaran kita Al-Muyassar fin Nahw. Dan kita masuk pada babul kalam. Dan baru dua pembahasan yang kita ambil, yaitu bab pengertian kalam dan syarat-syaratnya. Mujahid, apa pengertian kalam itu secara bahasa? Tutup kitabnya semuanya. Sesuatu ucapan yang bisa memahamkan orang yang mendengarnya, atau dengan kata lain ucapan yang bisa dipahami. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah ilmu nahwu, yang dimaksud kalam itu apa? Ilhan. Tutup kitabnya, catatannya tutup. Sesuatu yang terkumpul padanya 4 hal. Apa itu? Al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu, bil wad'i. Taib. Yang dimaksud dengan al-lafdu itu apa, Muhammad? Berupa lafaz. Lafaz itu apa maksudnya? Tutup kitabnya. Tidak boleh melirik-lirik. Itu suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Taib. Itu namanya lafaz. Berarti kalau seorang menulis saja di tulisan, nam, taib, Muhammadun talibun mujtahidun misalnya. Muhammad talibun mujtahidun. Ini kalam atau bukan? Sekedar di tulisan. Bukan kalam. Kenapa? Tidak dilafadzkan, tidak diucapkan. Taib. Kalau seorang menyuruh orang lain diam, terus antum misalnya ribut saja, kemudian ada orang mengatakan lafaz bukan ini. Antum paham tidak disuruh diam itu? Paham? Kalam bukan? Bukan kalam, kenapa? Tidak mencakup ru'iyah. Mencakup ini sin semua ini. Apa yang tidak ada di situ? Karena bukan. Intinya apa dulu? Pakai istilah sehingga tercakup semuanya. Karena apa tadi? Ketika saya isyaratkan untuk diam, tutup mulut ini, karena tidak berupa lafaz. Ya, paham? Taib, karena tidak memenuhi syarat lafaz. Walaupun dipahami tidak? Dipahami. Taib. Karena bukan lafaz itu. Kemudian syarat yang kedua apa, Abdullah? Tutup kitabnya semuanya. Syarat yang kedua apa? Taib. Ya, jadi syarat kedua harus murakkab. Murakkab itu apa tadi maknanya? Muhammad Medan. Harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Sedangkan mufid harus memberikan faidah.
Diketahui dia bisa memberikan faedah, dobitnya bagaimana, Pak Ilyas? Nah, bisa memberikan faedah, diketahui bisa memberikan faedah. Yaitu di mana yang diajak bicara tidak butuh penjelasan lagi. Karena apa? Yang berbicara sudah pas diamnya. Nah, kemudian syarat yang keempat apa? Okasha, tetap catatannya. Hah? Apa ini? Syaratnya dulu, istilahnya apa? Yang pertama al-lafdu, kedua murakkab, ketiga mufid, yang keempat bil wad'i. Maksud bil wad'i itu apa? Hah? Yaitu tersusun dengan apa? Hah? Nah, dalam tata bahasa Arab. Taib diletakkan berdasarkan apa? Peletakan tata bahasa Arab. Nah, berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Melayu. Sekarang contohkan Muhammad Aceh. Tutup. Contohkan kalam yang sempurna. Muhammadun kaslanun. Ya. Atau mujtahidun. Muhammadun mujtahidun. Tayyib, la ba's. Tayyib. Naam. Nah, sekarang kita lanjutkan, akhwan. Itu mudah kemarin. Perhatikan halaman yang ke-8. Pahami dengan baik. Sekarang kita akan membahas tentang contoh-contoh untuk kalam yang memenuhi syarat-syarat dan yang tidak memenuhi syarat kalam. Taib, kalau qala laka qail sekarang. Seandainya seorang mengatakan kepadamu, katabal mudarrisu darsan fit tauhid. Sudah ketemu? Ya. Katabal mudarrisu darsan fit tauhid. Mudarris itu menulis suatu pelajaran tentang tauhid. Orang yang mendengar paham belum, Putra? Guru itu menulis pelajaran tentang tauhid. Paham belum yang dengar? Antum paham tak? Baik, paham. Orang yang mendengar paham. Baik, maka nam hadza yu'addu kalaman. Ini dikategorikan kalam. Kenapa? Li umur, berdasarkan beberapa hal. Awalan li'annahu malfudhun bih. Karena dilafatkan, sebab orang mengatakan itu. Katabal mudarrisu darsan fit tauhid. Tsaniyan li'annahu murakkab, karena dia sudah tersusun. Tersusun dari berapa kata coba? Katabal mudarrisu darsan fit tauhid. Tersusun dari berapa kata ini? Syahrul? 5. Coba apa saja? Kataba al-mudarrisu darsan fi at-tauhid. Ahsanta. Jadi tersusun dari 5 kata. Nah, berarti terpenuhi syarat murakkab. Salisan, yang menjadikan jadi kategorikan kalam karena sudah apa? Sudah memberikan faedah. Hasalat bihi faedah. Tercapai dengannya faedah. Faedahnya apa di situ? Faedah ketika antum mendengar orang mengatakan katabal mudarrisu darsan fit tauhid. Yang mendengar bisa menyimpulkan apa? Bahwasanya ya si guru menulis ya pelajaran tentang tauhid, berita ya kan? Berisi berita. Nah, maka kalau seperti ini, oh iya. Ya gitu. Ya kan, dengar berita gitu ya. Nah, ada berita yang dikatakan oleh orang tersebut. Rabi'an li'anna wad'ahu min kalimatil Arab. Yang keempat,
Kenapa dikatakan kalam? Karena apa? Nah, peletakan ungkapan tadi dari kata-kata dalam bahasa Arab. Ya. Kataba kan bahasa Arab atau bahasa Jawa? Abdullah. Bahasa Arab. Maknanya kataba menulis. Al-mudarris Azam. Mudarris maknanya apa? Baik, maknanya guru. Darsan, darsun, maknanya apa? Raihan, pelajaran. Ya, fi jelas huruf at-tauhid, ya tauhid. Nah, berarti maknanya apa ini secara lengkap? Mujahid, katabal mudarrisu darsan fit tauhid. Guru itu sudah atau belum atau sedang? Kataba fi'il apa? Kataba fi'il apa Abdul Razak? Fi'il madhi bermakna sedang atau sudah? Itu fi'il mudhari' yang bermakna sedang atau akan. Fi'il madhi bermakna apa? Telah. Ya. Guru itu telah menulis pelajaran tentang tauhid. Nah, nanti yang belum belajar Durusul Lughah jilid yang pertama, taib untuk apa? Belajar. Atau yang jilid pertama sudah lupa, ikut lagi. Ketika telah dibuka bersama dengan mudaris yang ada, insyaallah. Karena Durusul Lughah untuk memperkaya kosakata. Sedangkan pelajaran kita ini An-Nahwul Muyassar untuk apa? Memahami kaidah secara lebih mendalam. Berarti kalau ditanya kata bal mudarris darsan fi tauhid sudah masuk kalam atau belum Muhammad? Sudah. Karena terpenuhi berapa syarat? 4 syarat yang disebutkan di depan. Taib. Contoh berikutnya, lau kataba akhuka ilaika risalatan. Perhatikan ini. Lau kataba akhu, seandainya saja saudaramu menulis ilaika kepadamu risalatan suatu surat. Risalah apa maknanya? Surat. Di sini. Jadi kalau saudaramu menulis kepadamu suatu surat, wa fiha, dan pada surat itu ada tulisan ana dhahabtu ilal masjid. Ana dhahabtu ilal masjid. Maknanya apa? Apa maknanya? Ukasha. Coba volumenya dikeraskan. Telah atau sudah atau akan? Telah. Aku telah pergi ke masjid. Sekarang masih Ukasha. Kalau ada surat seperti itu, misalnya SMS atau chat, tulisannya gini, ana dhahabtu ilal masjid. Apakah itu sudah termasuk kalam? Sudah termasuk kalam belum? Sudah. Kan cuma tulisan. Kamu baca tulisan di kertas atau tulisan di HP atau tulisan di chattingan WA misalnya. Tulisannya gitu, ana dhahabtu ilal masjid. Sudah dianggap kalam dalam bahasa Arab atau bukan? Dianggap kalam atau bukan? Dianggap. Antum apa? Razak. Kalam. Antum apa Muhammad? Sudah dianggap kalam belum? Muhammad siapa ini? Aceh. Putra.
Sudah masuk kriteria kalam atau belum? Tayyib, maka bukan termasuk kalam sebab tidak dilafadzkan. Perhatikan kata dalam kurung la yu'addu hadza kalaman indan nuhah. Ini tidak dianggap sebagai kalam di sisi ulama nahwu. Nuhat itu nahwiyun, sama. Nuhah adalah jamak dari nahwiyun, yaitu ulama-ulama ahli nahwu. Taib, hal ini tidak dianggap sebagai kalam di sisi ulama nahwu. Kenapa akhwani fillah? Li'annahu iftaqada asy-syartal awwal wa huwa al-lafdha. Dikarenakan kenapa al-lafdha di sini? Kenapa Rifki kok tiba-tiba wa huwa al-lafdha harokatnya ini? Karena dia itu kehilangan syarat yang pertama, iftaqada asy-syartul awal. Ya, kenapa awal kok ini? Kok asy-syartul awal ini? Berarti dari situ muskilahnya. Nah, kenapa syarat? Failnya mana? Li'annahu iftaqada, ya, dikarenakan ungkapan tadi kehilangan apa? Asy-syartal awal bagi maf'ulun bih, wa huwa, yaitu al-lafdhu. Bagusnya ini karena ada huwanya, wa huwa al-lafdhu. Karena dia itu kehilangan syarat yang pertama, yaitu lafadz. Karena makna lafadz apa tadi? Makna lafadz itu apa, Ilhan? Harus berupa apa? Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah, harus diucapkan, ya kan? Harus diucapkan. Kalau cuma sekedar ditulis, masuk kalam enggak? Enggak masuk. Karena enggak dilafadzkan. Paham? Jadi tulisan ana dhahabtu ilal masjid itu walaupun secara ulama lughah, ya ikhwan, itu sudah dianggap sesuatu yang dipahami jelas maknanya. Tapi dalam ilmu nahwu tidak dianggap kalam sebab bukan lafadz. Ya, kehilangan syarat lafadz. Paham Syarul? Sekarang contoh berikutnya. Lau qala laka qail, seandainya ada orang yang mengatakan kepadamu, idza dakhaltal masjida, jika kamu telah masuk masjid. Nah, perhatikan Abdullah, ada orang mengatakan kepadamu ini, perhatikan dulu, pahami dulu. Apabila ada orang masuk masjid, atau jika kamu masuk masjid, ini sudah masuk kalam atau enggak? Kenapa? Belum jelas. Antum yang belum jelas atau kalamnya ini? Kalamnya, ya. Tayyib, kalam apa kok kalamnya? Ungkapan dia belum jelas sebab belum dipahami. Maksudnya apa kalau jika dia, atau jika aku telah masuk masjid, atau jika kamu telah masjid, maksudnya apa? Ya kan? Masih bertanya-tanya. Terus kenapa kalau kamu masuk masjid? Nah, idza dakhaltal masjid, jika kamu telah masuk masjid. Kan masih tanda tanya, ngapain? Ya kan? Ya ndak, Akmal? Maka tidak dianggap kalam. Hadza la yu'addu kalaman. Ini tidak dianggap kalam menurut ulama nahwu. Kenapa? Li'annahu lam yahsul bihi faidah. Karena tidak terhasilkan dengannya faedah. Tidak ada faedah yang bisa diambil. Fal mustami'u yakunu muntadhirun li faidatin. Ini juga butuh dibetulkan, ikhwan. Fal mustami'u yakunu muntadhiran li faidatin. Muntadhiran, antum kasih alif. Coba ini.
Nah, enggak terhasilkan faedah. Kenapa? Karena mustami'. Mustami' itu siapa? Apa makna mustami'? Syahrul? Orang yang mendengar. Al-mustami', nah dia itu menunggu faedah. Nah, dan masih menunggu faedah dia. Wahia yaitu madza yaf'alu idza dakhala al-masjid. Yang dia tunggu-tunggu kan apa yang dia lakukan apabila dia masuk masjid, ngapain? Jika kamu telah masuk masjid, ngapain? Hidupkan lampu. Misalnya, ya kan? Tapi kalau cuman sekadar mengatakan jika kamu telah masuk masjid kan bertanya-tanya, terus ngapain? Nah, baru kalau lengkap idza dakhaltal masjida fasalli rak'atain. Jika kamu telah masuk masjid, salatlah 2 rakaat. Ini jelas belum? Kalau seperti ini sudah jelas. Paham Abdul Hamid? Apanya yang paham? Hah? Pertanyaan ini, idza dakhaltal masjid. Sudah kalam atau belum? Belum. Kenapa? Karena belum jelas, karena belum memberikan faedah. Nah, buktinya kok belum memberikan faedah. Apa Faris? Buktinya kalau kalimat ini idza dakhaltal masjida belum memberikan faedah, apa buktinya? Buktinya apa? Ukasyah. Yang mendengar masih apa? Bertanya-tanya kan, yang mendengar itu masih bertanya-tanya nunggu faedah yang mau disampaikan, yaitu apa? Apa yang dilakukan apabila telah masuk masjid, ya kan? Masih nunggu-nunggu. Ya enggak Putra? Baik, sekarang tamrin. Antum isi nanti di rumah atau di asrama atau di masjid. Nah, baik. Tamrin ini latihan. Dha' na'am amamal kalam al-mustawfi lisyurut. Nah, letakkan kata na'am di depan kalam yang sempurna syarat-syaratnya, yang memenuhi syarat-syarat yang 4. Wala amama ini enggak lengkap, ini masih kurang, ini kepotong. Tayyib kurang sempurna. Dilengkapi ini. Tayyib. Tapi kalian tidak bisa didikte juga. Ya. Jadi intinya untuk tamrin ini ya dha' na'am amamal kalam al-mustawfi lisyurut. Ya, letakkan kata na'am di depan ungkapan yang memenuhi syarat-syarat. Sudah gitu aja. Na'am tok. Kalau yang enggak memenuhi syarat berarti tidak usah ditulis apa-apa, atau ditulis la. Ya, karena laman dari na'am itu la. Cuman biar tidak panjang perintah ini, ya sudah, mending yang la amama ini kan dibuang saja. Intinya kita suruh memilih dari apa? Ungkapan-ungkapan di bawah ini mana yang kalam. Idza akhadtal kitaba jalastu amama syaikhi li sama'il mau'izah. Kemudian yang ketiga hal. Yang keempat ini dikasih hamzah di atas. Asyartu, antum harokati dulu. Asyartu ila syakhsin bi usbu'i ila fami bimakna uskut. Nah, ini yang tadi ini. Nah, asyartu ila syakhsin bi usbu'i ila fami bimakna uskut. Nah, ana terjemahkan dulu, nanti antum pahami dia masuk kalam atau bukan ya. Yang pertama, idza akhadtal kitaba, maknanya apa ini? Muhammad Sidarjo. Akhadha, apa akhadta? Sidarjo. Mengambil. Jika engkau telah mengambil kitab itu.
Maknanya itu, jika engkau telah mengambil kitab itu, kalam atau bukan? Nah itu nanti ditulis na'am atau lah. Yang kedua, jalastu amama syaikhi li sama'il mau'idhah. Jalastu, apa maknanya jalastu? Jalastu. Mujahid. Jalasa apa? Duduk. Jalastu. Aku telah duduk. Amama syaikhi, di depan syekh. Untuk apa? Li sama'il mau'idhah, untuk mendengar nasihat. Berarti maknanya lengkapnya, aku duduk di depan syekh untuk mendengarkan nasihat. Ini kalam atau bukan? Diisi nanti. Yang ketiga, hal. Begitu saja, hal. Apa maknanya, Syarul? Apakah? Apa maknanya? Ditanya kemana apakah? Makna hal, apakah? Ya. Ini kalam atau belum? Nah, nanti diisi. Ya. Ditulis di situ na'am atau lah. Yang keempat, ya, aku mengisyaratkan, asyartu ila syakhsin, maknanya aku mengisyaratkan kepada seseorang, bi usbu'i, dengan jariku, ila fami, ke mulutku. Jadi aku mengisyaratkan pada orang di mulut gini, yang maknanya uskut, yang bermakna apa? Diamlah. Ini kalam atau bukan? Ini tadi sudah kan? Nah, jangan sampai salah. Ini kalau ada yang salah ngisinya push up ini. Ya, besok. Tapi besok pertanyaannya kitabnya ditutup. Nah, antum baru menjawab la atau na'am. Ya, jadi nggak buka lagi. Jadi diisi. Juga maknanya, makna kata tadi dipahami. Ditulis. Nah, di bawah kata-kata itu ya kawan, kalau belum tahu maknanya, ditulis maknanya. Nah, artinya dalam bahasa kita. Itu untuk memudahkan kalian menghafal kosakata. Sambil nanti apa? Menghafal kosakata yang ada dalam durusul lughah. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada aqsamul kalimah. Jenis-jenis kata. Aqsamul kalimah maksudnya jenis-jenis kata. Karena telah kita lewati, kalam itu kan diantara syaratnya murakkab. Apa murakkab maknanya, Ilhan? Di antara syarat kalam itu harus murakkab. Apa maknanya? Nah, tersusun dari dua kata atau lebih. Berarti kita kalau mau belajar kalam harus tahu kata-katanya, ya kan? Nah, kata-kata dalam bahasa Arab, ikhwan, ini yang akan kita bahas. Maka antum perhatikan, nah, di pelototi ini tulisannya. Nah, jangan ngantuk, jangan lihat ke atas, lihat ke kitabnya. Nah, tangqasimul kalimatu ila thalathi aqsam. Nah, kata terbagi menjadi 3 jenis. Kok kata? Kata itu, kalimah itu diartikan kata dalam bahasa, dalam ilmu nahwu. Ya, al-kalimah maksudnya kata. Kata itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, untuk perhatikan, bintang pertama itu ismun. Yang kedua fi'lin. Yang ketiga harfin ja'a li makna. Ismin, isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga huruf yang datang untuk suatu makna. Atau dengan kata mudahnya, huruf yang memiliki makna. Isim, kata terjemahan mudahnya kata benda. Isim itu kata benda. Contohnya kata benda itu apa, Akmal, dalam bahasa Indonesia? Meja, batu, baju, jam tangan, ya kan? Rumah, masjid, pintu. Ini semuanya kata benda. Kambing. Pokoknya 6 yang berupa benda, baik benda hidup ataupun benda mati.
Kalau fi'il itu kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan. Contohnya dalam bahasa Indonesia apa? Abdullah. Pergi, terus duduk, terus keluar, terus masuk, terus cepat 10 coba bahasa Indonesia. Pekerjaan kamu aja. Garuk-garuk, mencuci, ketawa, nangis, ya, senyum, ya enggak? Itu semuanya kata kerja dalam bahasa Indonesia. Sekarang kalau kita bahasa Arab, belajar bahasa Arab, maka berarti antum harus apa? Harus menambah kosakata tadi. Dari benda-benda dalam bahasa kita, antum cari bahasa Arabnya apa? Ya, antum cari bahasa Arabnya apa? Taib. Nah, ini tugasnya, tugas berikutnya. Antum cari bahasa Arabnya apa? Benda-benda tadi yang disebutkan, akmal, meja, kursi, pintu, jendela. Tulis itu PR-nya ini. Baju. 5 sudah. Antum tulis untuk PR. Biar dicari bahasa Arabnya. Yang mudah-mudah sekitar kalian dulu. Ini sekalian yang sudah pernah duduk dulu kan tinggal murajaah. Nah, papan tulis, penggaris, pena, pensil, penghapus. Udah? Ketulis semua? Tugasnya dulu ditulis bahasa Indonesia. Sekarang fiilnya berapa tadi? Sudah berapa? Ilhan? 10 ada enggak? Masih 7? Apa coba baca? Tujuh ya, kan kurang 3 lagi. Almari, kamar mandi, piring. Udah 10. Ya. Sekarang fi'il, kata kerja. Kata kerja. Antum cari. Nah, kata kerja nanti 10 juga. Menulis. Menulis. Membaca. Duduk. Ditulis soalnya. Sudah? Menulis, membaca, duduk, mengambil, mencuri, menangis, minum, makan, memasak, mandi. Nah, sudah 10. Itu kata kerja. Karena harus dipaksa ini, harus dipaksa ngapal. Nanti mungkin itu di situ dipasang papan tulis itu setiap hari kasih mufradat 3 kah? Ya, Ki. Kemarin sudah beli itu, saya beli papan tulis yang stiker tapi jadi ditempel di ini. Tapi di bawah itu atau di bawah sini satu sehari 3 kah? Nah, dulu saya awal-awal belajar bahasa Arab, ikhwan. Nah, ambil mufradatnya itu saya bikin buku kecil. Nah, awalnya kertas, tapi lama-lama banyak. Ini sudah kayak buku kecil itu, disaku aja. Ketika ngantri di WC baca itu. Ya, ketika mau makan, nunggu makan, dilihat lagi. Lama-kelamaan banyak kosakatanya. Karena kosakata modal, mau belajar bahasa Arab tidak punya kosakata, tidak punya modal. Antum kaidahnya setinggi apapun,
tidak punya kosakata, kayak orang jualan tanpa modal. Iya pintar ngomong, ya nawari orang, tapi tidak punya modal, ya tidak punya, tidak dapat. Ya, jadi modal bahasa Arab harus punya modal kosakata. Baru kosakata itu diolah dengan kaidah nahwu. Ya, kaidah nahwu kita ini. Baik, maka harus dipaksa untuk kalian menghafal kosakata. Mulai mencari dari yang ada di sekitar kalian. Harus tahu bahasa Arabnya apa-apa yang ada di sekitarmu. Nah, yang ada di tubuh dulu, kemudian yang dipakai tiap hari. Nah, bahasa Arabnya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang sering dilakukan, bahasa Arabnya apa? Ya. Kemudian kata yang ketiga harfun, yaitu huruf yang datang untuk suatu makna. Jadi huruf ini bukan huruf sekedar penyusun kata, tapi huruf yang memiliki makna. Ya. Nah ini 3 dulu antum ingat-ingat. Kalau ditanya Abdullah sebelum keluar harus bisa. Kalau enggak keluar. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa jenis? 3 apa saja? Isim, fi'il. Yang ketiga isim apa dulu isim itu? Mudahnya apa pengertian tadi yang saya sebutkan secara mudah? Untuk diingat-ingat dulu, isim itu apa? Kata benda. Kalau fi'il apa azam? Fi'il itu apa? Hah? Kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga apa? Akmal. Huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna. Adapun kelanjutan insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. PR-nya ditulis tapi nanti apa? Berdiri. Saya tanya harus bisa dari kata-kata itu. Ya. Dari mufradat tadi besok 20 mufradat ya kan. Saya tanya, saya bolak-balik berdiri bisa. Ya, kalau enggak bisa apa? Ini kita perjanjian dulu. Kalau dia enggak bisa diapakan ini? Hah? Satu kata enggak bisa apa? Perjanjiannya? Mus'ab, berapa kali satu kata, berapa kali mus'abnya? 5. Nah. Ya, kalau satu kata salah, mus'ab 5 kali. Ya. Kalau salah 2 berarti 10 kali. Ya ini nanti protesnya sama Faris ini. Yang menentukan ini. Ya, itu. Diingat-ingat. Taib. Barakallahu fikum. Ijtahidu. Subhanakallah. Nahu kalian bikin asik saja, kan? Kalian bikin asik. Kalau kalian belajar kemudian senang, itu insyaallah akan bisa. Ya. Belajar senang. Kemudian yang belum punya kitabnya bilang biar ini. Nah, segera diusahakan untuk punya. Subhanakallah.